Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Baik. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagi kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ustadz. Ya, selain memang di sekolah kalian sering lihat, Ustadz juga dulu mengajar kalian di kelas 3. Maka untuk kelas 4 insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Untuk semester ini kita akan belajar 3 bab sayang. Dan semuanya sudah dipastikan ada bukunya masing-masing di rumah. Iya. Karena kalau nggak punya buku maka sulit kita akan belajar, apalagi untuk mengerjakan tugas. Maka Ustadz pesan buat kalian yang belum punya buku, belum mengambil buku, segera ngambil bukunya ke sekolah. Bagi yang ada di kampung, komunikasikan dengan Bu Fatimah, dengan Pak Prizal. Dikirim dari sekolah ke rumah kalian. Ya. Jangan alasan karena pulang kampung kemudian tidak punya buku. Buku tetap ada di sekolah. Namun nanti kalian minta ke sekolah dan untuk dikirim. Tentu jangan lupa juga untuk memberikan bayaran bukunya. Ya, bisa komunikasikan dengan Pak Rizal dan Bu Fatimah. Baik. Insya Allah kita akan belajar 3 bab saya. Bab pertama itu kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau dalam berdakwah. Gimana tantangan-tantangannya, ya, bagaimana sikap Rasul dan sahabat dalam berdakwah. Karena memang berdakwah itu kan tidak mudah. Nah, itulah yang kita akan pelajari nanti pada bab pertama. Untuk bab kedua, kita akan belajar kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian Nabi Muhammad yang tentunya layak untuk ditiru. Karena tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad untuk kita jadikan teladan dalam hidup kita. Mencintai beliau merupakan jaminan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bab yang akan kita pelajari adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Insya Allah satu persatu dari bab ini kita akan pelajari. Nah, hari ini dalam pertemuan pertama kita akan masuk pada bab pertama. Dan dari bab pertama ini kita akan membahas banyak tema. Ya. Nah, insya Allah kita akan awali dengan masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya yakin anak-anakku semua sudah paham betul bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Maka tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, maka kalau ada yang mengaku Nabi, jangan pernah percaya. Karena Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ya dilantik menjadi nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Yang perjalanan hidup beliau sebelum dilantik menjadi nabi itu akhlak beliau luar biasa, sehingga dengan kejujuran, akhlak yang baik beliau dijuluki Al-Amin oleh para sahabat dan orang-orang yang ada saat itu. Nah, sampai ada rasa kekhawatiran dalam diri beliau sehingga beliau akhirnya mengambil kesempatan di akhir-akhir usia 40 tahun itu untuk bertahanus menyendiri di Gua Hira. Ya, menyendiri di Gua Hira. Sehingga saat penyendirian itulah saat beliau bertafakur, berpikir tentang umat-umatnya. Beliau membersihkan hati, beliau membersihkan pikiran-pikiran sehingga tidak tercampur dengan urusan-urusan duniawi. Maka sepanjang bulan Ramadan, Muhammad SAW menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga tepatnya pada tanggal 17 Ramadan
17 Ramadan, ya, pada tahun 611 Masehi, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasul dan menyampaikan wahyu kepadanya. Dan ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi dari wahyu pertama tersebut? Ustadz yakin kalian pasti sudah menghafalnya. Bagi yang rajin ngaji, bagi yang belum rajin ngaji, yuk rajin ngaji biar pinter ngajinya. Surah itu adalah surah apa? Betul, surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Yuk kita sama-sama ya membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah turunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, ayat pertama surah Al-Alaq sampai dengan ayat yang kelima. Ya, ingat ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Apa intinya? Bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Ya, maka karena itu kita sebagai umatnya harus suka membaca. Karena dengan membaca akan terbuka cakrawala keilmuan kita. Yuk yang di rumah yang malas-malas baca, mulai baca. Baca buku yang menarik, baca agama, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak manfaat. Selain itu, surah Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ini merupakan tanda di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah kepada Nabi dan mengangkat Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, dan ini anak-anakku sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kali malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu. Pertama kali datang membawa wahyu. Adapun proses-proses malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi sebelumnya. Tapi untuk urusan wahyu ini adalah kali pertama malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempat Nabi menerima wahyu itu di mana ya? Iya betul, di Gua Hira. Di Gua Hira. Iya, di Gua Hira inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung. Ya. Dengan perantara malaikat Jibril. Nah, setelah proses penerima wahyu dari malaikat Jibril, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pulang. Dalam penerimaan wahyu tersebut Nabi menggigil ketakutan, ya, berselimut dengan rasa khawatir dan takut karena mendengar suara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril saat itu memeluk erat Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak akan melepaskan beliau. Tentu dalam keadaan sendiri di dalam gua yang gelap gulita yang hanya bermodal lampu tempel saja, pelita, tentu setiap orang juga akan merasakan ketakutan, terlebih yang datang belum dia kenal. Nah, disitulah keluar kata-kata Iqra, bacalah hai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari," aku enggak bisa membaca. Karena memang waktu itu Rasul itu buta huruf, tidak bisa membaca, dan itulah menjadi kemukjizatan yang Allah berikan kepada beliau. Walaupun beliau tidak bisa membaca, namun Allah menanamkan di dalam diri Nabi hafalan Al-Quran yang luar biasa, yang Allah tidak akan pernah jadikan hafalan itu lupa dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika Allah berkehendak untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lupa. Ya.
Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai Rasul mendapatkan wahyu tersebut, maka Rasul pun pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil keringat dingin. Sampai datang ke rumah, beliau mengetuk pintu dan masuk dalam rumah. Diterima oleh istri beliau, Khadijah. Saat sampai di Khadijah, maka kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai istriku." Kedinginan yang sangat-sangat dalam dirasakan oleh Nabi. Sambil perlahan-lahan Khadijah pun bertanya kepada Rasulullah, "Apa gerangan yang terjadi, wahai Nabi kekasih Allah?" Mulailah Nabi menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya di dalam Gua Hira saat wahyu pertama diturunkan kepadanya. Akhirnya Khadijah pun punya inisiatif. Keesokan harinya dia pun berangkat menuju sepupunya Waraqah bin Naufal untuk mengutarakan tentang kejadian dan peristiwa yang dialami oleh suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan itu, Waraqah pun menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini peristiwa besar, dan peristiwa ini adalah peristiwa yang mungkin hampir sama terjadi dengan nabi-nabi sebelumnya. Peristiwa dahsyat. Sehingga kata beliau, ini pertanda bahwa Muhammad suamimu adalah menjadi seorang nabi dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Waraqah mengetahuinya? Ya dari kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, dinyatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang ada. Baik anak-anakku sekalian, karena itu setelah itu berarti resmi Muhammad bin Abdullah dilantik dan ditetapkan sebagai seorang rasul dan nabi. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau kemudian tidur, sedang tidur cukup lama setelah wahyu pertama itu diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cukup lama wahyu-wahyu berikutnya itu diturunkan, sehingga menjadi cemooh bagi kaum kafir Quraisy. Jadi seakan-akan Muhammad itu tidak dicintai, tidak disayangi oleh Allah, ditinggalkan. Padahal bukan ditinggalkan, mesti ada hikmahnya. Nah, hingga suatu hari dalam keadaan tidur, akhirnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Dan wahyu tersebut itu berisi tentang perintah untuk dakwah. Nanti kalian lihat sayang ya, Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, ayat ini salah satu di antara arti dari ayat-ayat baik ayat Allah ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berkemul, berselimut, kum fa'andir, bangunlah engkau. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa perintah Allah? Fa'anzir, bangun engkau, buka selimutmu, lalu bangkitlah dan berikanlah peringatan. Kepada siapa? Kepada kaum-kaummu, kepada umat-umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu dan Tuhanmu agungkanlah di hadapan mereka semua. Karena saat itu mereka sedang menyembah berhala. Maka tidak ada keagungan yang paling besar kecuali keagungan Allah. Maka itulah menjadi perintah Rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, secara singkat sedikit lagi Ustaz akan tambahkan, dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua macam. Satu, dakwah secara sirriyah. Dua, dakwah secara jahriyah. Apa artinya Ustaz? Dakwah secara sarriyah itu atau sirriyah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi di malam hari saat orang-orang Quraisy tidak melihatnya. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena khawatir
dakwah itu akan terhalang karena Nabi belum punya banyak umat. Maka Nabi berdakwah yang pertama kali didakwahi adalah keluarga dan kerabat dekatnya. Jadi ketika dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi berdakwah kepada kerabat dekatnya. Ya, kerabat dekatnya itu ya istrinya Khadijah, ya sepupunya Ali bin Abi Thalib, ya sahabat dekatnya Abu Bakar, budaknya ya Zaid bin Harisah, dan banyak lagi sahabat-sahabat dekat-dekat beliau yang mereka itu mudah percaya kepada Nabi. Ya, intinya kerabat dekat beliau kumpulkan. Meskipun demikian tantangan Nabi tetap beliau alami. Tidak semua orang percaya. Ada sebagian yang kemudian menolak, tapi sebagian dari kerabat-kerabatnya pun menerima. Tapi meskipun menerima terbagi menjadi dua. Ada yang menerima dan beriman mengikuti ajaran Rasul. Ada yang mengakuinya tapi tidak melaksanakan apapun yang diajarkan oleh Nabi. Tapi beliau tidak memusuhi Nabi. Nah, inilah yang terjadi pada diri Nabi SAW. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu Nabi lakukan di satu rumah seorang sahabat. Rumah itu adalah rumah milik Arqam bin Abil Arqam. Siapa? Arqam bin Abil Arqam. Disitulah Nabi berdakwah kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, mereka pada masa itu terdiri dari keluarganya, sebagaimana yang Ustaz sudah sampaikan di awal. Ada Khadijah, ada Ali, kemudian ada Abu Bakar, ada Zaid bin Harisah. Dari tangan-tangan mereka itulah kemudian ya pada masa itu berapa orang akhirnya bersedia untuk menerima ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja misalkan Bilal bin Rabah, ada Ummu Aiman, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abbas bin Abdul Muthalib, Ubay bin Ka'ab, Fatimah binti Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya dakwah Rasul tetap masih dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu kisaran 3 tahun kurang, atau bisa dikatakan selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan mencari orang-orang yang mendukung dakwah beliau. Karena tidak mungkin Nabi berdakwah ke tempat yang lebih luas kalau seandainya orang-orang terdekat Rasulullah belum beriman, belum percaya. Maka pesannya buat kita semua, dakwahi orang-orang terdekat dengan kita semua. Ya, anak-anak harus jadi orang soleh sehingga nanti rubah diri kita, rubah keluarga dekat kita, rubah sahabat-sahabat kita. Dengan demikian kekuatan itu akan ada. Baru kita berdakwah ke tempat yang lebih luas lagi. Dakwah pertama. Dakwah kedua insya Allah kita akan sambung pada lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sejarah kebudayaan Islam.